Rafale menggeber Pontianak. Di atas Lanut Supadio, jet tempur baru andalan TNI Angkatan Udara itu terlihat bermanuver, berputar beberapa kali di area pangkalan, melakukan touch and go, lalu kembali terbang return to base menuju Lanut Rusmin Nurjadin. Dan justru disitulah pesan besarnya terasa, karena manuver itu seakan mengatakan, saya bisa bermain jauh dari Pekanbaru ke Pontianak dengan mudah, cepat, dan kapan saja diperlukan. Ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah gambaran nyata bahwa setelah resmi aktif berdinas di TNI Angkatan Udara, Dassault Rafale mulai memperlihatkan bagaimana ia akan bermain di langit Nusantara. Dari Pekanbaru menuju Kalimantan Barat, Rafale seperti tidak mengalami kesulitan berarti. Cepat datang, cepat bermanuver, cepat kembali. Dan dari sini kita mulai sadar, Indonesia perlahan sedang memiliki jet tempur yang bukan hanya modern di atas kertas, tetapi juga mampu mengikat jarak antar pulau Nusantara menjadi terasa jauh lebih dekat. Apalagi jika nanti Pontianak benar-benar menjadi rumah baru Rafale TNI Angkatan Udara pada masa mendatang. Maka yang berubah bukan cuma isi hanggar, tetapi juga cara Indonesia memandang pertahanan udara kawasan utara Nusantara. Rumah baru Rafale. Yang menarik dari manuver Rafale di atas Lanut Supadio bukan hanya soal pesawatnya terlihat terbang, tetapi pola yang dilakukan. Berputar beberapa kali, melakukan touch and go, lalu kembali lagi ke pangkalan asal. Dalam dunia militer udara, pola seperti ini sering menjadi tanda awal adaptasi operasi. Pilot mulai mengenali karakter runway, jalur pendekatan, kondisi cuaca lokal, lingkungan sekitar pangkalan, hingga pola deployment jika suatu hari pangkalan itu dipakai untuk operasi sesungguhnya. Dan karena itulah, banyak pengamat melihat manuver ini bukan sekadar latihan rutin, tetapi seperti Rafale sedang berkata pelan, "Halo Supadio, sepertinya kita akan sering bertemu." Karena memang sejak lama Pontianak dipandang sangat strategis untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia bagian barat dan utara. Lokasinya dekat dengan Laut Natuna Utara, dekat dengan jalur pelayaran internasional, dan sangat ideal untuk memantau pergerakan di kawasan yang dalam beberapa tahun terakhir makin panas secara geopolitik. Jika nantinya benar pada sekitar 2028 skadron udara di Pontianak mulai diisi Rafale baru, maka Kalimantan Barat akan berubah menjadi salah satu titik paling penting kekuatan udara Indonesia. Rafale bermain jauh. Selama ini banyak orang sadar Indonesia punya wilayah besar, tapi tidak semua sadar bahwa luas wilayah itu justru bisa menjadi keuntungan jika didukung platform udara yang tepat. Dan Rafale mulai menunjukkan itu. Dari Lanut Rusmin Nurjadin menuju Pontianak, Rafale memperlihatkan bahwa jarak antar pulau besar di Indonesia bisa ditembus dengan cepat. Ini penting, karena dalam peperangan modern, kecepatan hadir jauh lebih penting daripada sekadar jumlah. Musuh tidak takut pada pesawat yang hanya diam di hanggar. Musuh takut pada pesawat yang bisa muncul cepat di titik yang tidak diduga. Dan Rafale dirancang untuk permainan seperti itu. Radius tempurnya besar, kemampuan multirole-nya fleksibel, avioniknya modern, dan yang paling penting, ia cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Artinya, dari Pekanbaru, Rafale bisa dengan sangat cepat bergerak ke Natuna, Kalimantan Barat, hingga wilayah utara Nusantara jika diperlukan. Dan itu baru dari satu pangkalan utama. Bayangkan nanti jika Pontianak sudah resmi menjadi rumah kedua Rafale TNI Angkatan Udara, maka Indonesia akan memiliki dua taring udara strategis yang saling menopang di sisi barat Nusantara. Tangker dan jangkauan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat banyak negara mulai berhitung ulang. Air refueling atau pengisian bahan bakar di udara. Karena begitu Rafale didukung tangker secara penuh, maka peta permainan berubah drastis. Jet tidak lagi berpikir cepat pulang. Jet mulai berpikir bagaimana bertahan lebih lama di udara. Dan inilah yang membuat angkatan udara modern sangat berbahaya. Mereka bukan hanya bisa datang jauh, tetapi juga bisa bertahan lama di area operasi. Bayangkan skenarionya. Rafale lepas landas dari Pekanbaru, naik ke arah utara, melakukan patroli, lalu mendapat pengisian bahan bakar udara. Artinya jangkauan operasionalnya bisa membesar sangat jauh. Dan jika itu dipadukan dengan keberadaan Pontianak, maka langit utara Indonesia perlahan mulai memiliki penjaga yang benar-benar aktif bergerak. Bukan hanya simbol, tetapi alat proyeksi kekuatan. Inilah kenapa banyak negara sekarang sangat memperhatikan pergerakan jet tempur modern Indonesia. Karena mereka tahu yang sedang dibangun Indonesia bukan hanya pertahanan, tetapi kemampuan hadir cepat di kawasan strategis. Pesan ke tetangga utara.
Ada satu hal yang mungkin tidak diucapkan secara langsung, tetapi terasa sangat jelas dari manuver Rafale ke Pontianak. Indonesia sedang mengirim pesan halus bahwa langit utara Nusantara tidak kosong, bahwa Indonesia mulai memiliki kemampuan bergerak cepat dari barat ke utara dengan jet generasi modern, dan bahwa ke depan, siapapun yang mencoba bermain terlalu dekat dengan wilayah strategis Indonesia harus mulai memperhitungkan keberadaan Rafale TNI Angkatan Udara. Karena hari ini mungkin baru touch and go, besok bisa jadi patroli rutin. Hari ini mungkin baru satu jet, besok bisa jadi satu skadron penuh. Dan ketika itu terjadi, maka peta kekuatan udara Asia Tenggara akan terasa sangat berbeda. Ketika Rafale bermanuver di atas Lanut Supadio, kita mungkin hanya melihat jet tempur sedang latihan. Namun, bagi yang memahami strategi udara, itu adalah tanda bahwa Indonesia perlahan mulai membangun pola operasi udara baru. Lebih cepat, lebih fleksibel, lebih agresif menjaga kawasan strategis, dan yang paling penting, lebih percaya diri. Karena sekarang TNI Angkatan Udara mulai memiliki jet yang bukan hanya modern untuk dipamerkan, tetapi juga mampu mengikat Nusantara dengan kecepatan dan jangkauan yang dulu sulit dibayangkan. Hari ini, Rafale baru menyapa Pontianak. Besok, mungkin langit utara Nusantara benar-benar akan menjadi wilayah bermain tetapnya. Dan ketika hari itu datang, Indonesia tidak hanya punya jet tempur baru, tetapi juga punya cara baru untuk membuat kawasan mulai berhitung ulang terhadap kekuatan udara TNI Angkatan Udara.